Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nur Sapitri dan teman saya Destiara Intan Puspitasari Pertama. kami dari kelas 12 IPS 1 izin mempresentasikan tentang Permasalahan ekonomi di negara berkembang. simak videonya. Permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang. Oke, lanjut ke daftar isi materi. Yang pertama adalah pembahasan yang isinya alasan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang kedua, faktor penyebab meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang ketiga, permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang keempat, faktor penghambat lainnya bagi pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembahasan pertama, alasan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Alasan yang pertama, kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah jajahan pada umumnya bertujuan menciptakan pasar bagi hasil industri yang berada di negara-negara penjajah atau untuk menyediakan bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk industri tersebut. Alasan yang kedua, pusat perhatian pemerintah negara-negara yang dijajah terletak pada usaha untuk membebaskan diri dari cengkraman negara penjajah sehingga perhatian terhadap pembangunan ekonomi menjadi terabaikan. Alasan ketiga, kurangnya usaha dari para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi karena yang menjadi tujuan mereka pada saat itu adalah memperjuangkan kemerdekaan. Dengan demikian, mereka mengesampingkan masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Alasan yang keempat, kalangan para ahli ekonomi belum banyak yang melakukan penelitian dan analisis tentang pembangunan ekonomi. Pada umumnya, ahli-ahli ekonomi barat lebih memusatkan perhatian mereka pada masalah kemelesetan ekonomi dan pengangguran karena pada masa 3 dewasa abad ini, masalah pengangguran dan depresi ekonomi merupakan masalah dunia. Alasan yang kelima, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara penjajah tidak atau belum berkepentingan untuk memikirkan pembangunan ekonomi di negara jajahannya. Mereka hanya berkepentingan terhadap sumber-sumber daya yang ada di negara jajahan. Para ahli ekonomi masih memusatkan perhatiannya pada persoalan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat resesi yang melanda seluruh dunia pada tahun 1930-an. Lanjut ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu faktor penyebab meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang. Faktornya ada 4, antara lain yang pertama, berkembangnya cita-cita negara yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara maju. Yang kedua, adanya rasa perih kemanusiaan negara maju untuk membantu negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi mereka dengan mengejar ketertinggalan ekonomi mereka dari negara-negara maju. Yang ketiga, salah satu cara untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara negara Amerika Serikat dan juga Rusia. Dan yang terakhir, mempererat hubungan politik dan ekonomi antara negara maju dan negara-negara berkembang. Pembahasan ketiga yaitu permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, permasalahan yang pertama yaitu berkembangnya ketidakmerataan pendapatan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang, menurut Irma Adelman Sintiata Morris pada tahun 1993 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, kedua, inflasi, ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, yang kelima, rendahnya mobilitas sosial,
Yang keenam, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar dengan negara-negara maju. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. Permasalahan kedua yaitu kemiskinan. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, serta sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Lanjut, teori perangkap kemiskinan berpendapat bahwa keterlambatan pembangunan ekonomi disebabkan oleh yang pertama, ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, yang kedua, kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, yang ketiga, taraf pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat relatif rendah. Yang ketiga, adanya perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang memiliki beberapa karakteristik yang kurang mendukung untuk maju, antara lain pendapatan real per kapita rendah, makan, pakaian, dan perumahan kurang memenuhi syarat kesehatan, struktur masyarakat yang statis, masih ada sikap hidup yang primitif, penduduknya tidak kreatif, sektor pertanian kurang produktif. Lanjut yang D, faktor penghambat lainnya bagi pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang sebagai berikut. Yang pertama, ada dualisme ekonomi, yang kedua ada iklim tropis, yang ketiga ada kebudayaan tidak ekonomis, yang keempat produktivitas rendah, yang kelima jumlah kapital sedikit, yang keenam ketidaksempurnaan pasar, yang ketujuh tingginya tingkat pengangguran, yang ke-8 tekanan penduduk, yang ke-9 tanah dan penggunaannya kurang efisien, yang 10 rendahnya tingkat tabungan. Nah, selanjutnya materi terakhir, masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Hubungan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, tingginya jumlah pengangguran. Yang kedua, tingginya biaya produksi. Yang ketiga, keputusan pemerintah yang kurang tepat. Yang keempat, bahan kebutuhan pokok masih langka. Yang kelima, suku bunga perbankan terlalu tinggi. Yang keenam, nilai inflasi semakin tinggi. Yang ketujuh, korupsi dan inefisiensi ekonomi. Yang ke-8, penyempitan infrastruktur. Yang ke-9, ketidakmampuan pengembangan SDM dan penguasaan iptek. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.